Salam keluarga, sahabat, serta penerus risalah beliau hingga akhir zaman. Dan kelak kita menanti syafaat beliau di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian pada pagi hari dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Ahmad Hudhari LC yang akan melanjutkan pembahasan kitab Ma'alim Sunnah Nabawiyah. Insya Allah melanjutkan di PDF-nya halaman 247. Insya Allah nanti ayat surat apa nggih? 184. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Ahmad Hudhari LC untuk melanjutkan eh, pembahasan kitab Sunnah Nabawiyah. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan karunia-Nya kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu menambah-nambahkan, menyempurnakan nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Di ayat 184 masih di pembahasan surat Al-Baqarah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan atas orang-orang yang tidak mampu puasa, fidyatun, yaitu membayar fidyah. An Salamah ibn al-Aqwa qala lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ketika turun ayat 184 ini, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ana man arada ayyuftira wa yaftadi hatta nazalatil ayatu ba'daha. Maka orang yang ingin untuk berbuka, ya, maksudnya tidak puasa ya, wa yaftadi, dan kemudian membayar fidyah. Di yang nggak puasa, mereka bayar fidyah. Ya. Hatta nazalatil ayatu, hingga turun ayat allati ba'daha, sesudah ayat sesudahnya. Karena sakotha, maka kemudian ayat itu menasakh atau menghapuskan ayat sebelumnya. Fi riwayatin di Muslim qala, dan dalam riwayat Imam Muslim berkata, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika di bulan Ramadan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a shama wa man syaa'a aftara.
barang siapa yang mau maka dia berpuasa, dan barang siapa yang mau eh, berbuka maka dia faftada bi ta'ami miskin. Yang mau puasa, yang nggak mau puasa, itu yang berbuka, maka dia bayar fidyah dengan memberi makan kepada fakir. Hatta unzilat hadhil ayatu. Sampai diturunkan ayat 185. Amang syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan atau mendapati di antara kalian bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Nah, jadi ini sebelum diwajibkannya eh, ibadah puasa Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu sebelumnya ya, sebelum turun ayat ini, maka orang yang puasa, yang nggak puasa bayar fidyah ya. Fidyahnya yaitu dengan memberi makanan kepada fakir miskin. To'amu. Nah, ketika turun ayat Al-Baqarah 185, maka puasa Ramadan hukumnya menjadi wajib. Faman syahida minkum, siapa yang dia mendapati, menyaksikan di antara kalian asyahra bulan Ramadan, dan siapa yang menangi atau mendapati bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Fal yasumhu. Nah, ini apa namanya? Sabab nuzul dari ayat 185 di Al-Baqarah. Qauluhu ta'ala uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 187. Uhilla dihalalkan lakum bagimu lailatas siyami, di malam puasa, di malam Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum. Bercampur atau anil barra, al-Bara bin Azib. Bara radhiyallahu anhu qala. Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman wa hadara al-iftaru. Barak mengatakan adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang laki-laki yang berpuasa, idza kana ar-rajulu sha'iman, hadara al-iftar, maka datanglah waktu berbuka, ya. Fanama qabla ayyuftir, maka dia tidur sebelum berbuka. Lam yakul laylatahu, maka dia tidak makan di malamnya, wala yaumahu, dan juga tidak pula di siang harinya, hatta yumsiya, hingga waktu petang. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Dan sesungguhnya sahabat Qais bin Sirmah al-Ansari dari kaum Ansar Madinah, dia sedang berpuasa
Falamma hadarul iftar, maka ketika datang waktu berbuka, atamra'atahu faqala laha, maka dia mendatangi istrinya dan berkata kepada istrinya, A'indaka ta'am, a'indaki ta'am, apakah kamu memiliki makanan? Qalat la. Istrinya menjawab, tidak, tidak ada makan, tidak ada makanan. Walakin antariku fa'atlubu lak, kata istrinya, ya, akan tapi saya akan pergi dan akan mencarikan makanan untukmu. Wa kana yaumahu ya'mal, ya, dan eh, namanya eh, di harinya itu dia bekerja dan ghalabat ainahu, maka eh, dia kecapean sampai ya ngantuk, ya terasa kan. Faja'athu imra'atuhu, maka datanglah kepada Qais bin Sirmah, istrinya. Falamma ra'athu qalat, ketika istrinya melihat suaminya, dia berkata, khaybatan lak. Falamma intasafan naharu ghusyiya alaihi fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istrinya mengatakan, rugilah kamu, kerugian bagimu. Maka ketika di siang harinya, ya, falamma intasafa an-nahar ghusyiya alaihi. Ya, kemudian uh, dia melaporkan kepada hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisai. Dihalalkan bagimu lailatas siyam, di malam puasa, arrafathu ila nisai. Kalian rafas atau kalian berkumpul dengan istri. Fafarihu biha farahan syadidan. Maka bergembiralah, ya, dengan berita itu atau dengan turunnya ayat itu, farahan syadidan, dengan kegembiraan yang sangat, ya. Wa nazalat wa kulu washrabu, dan turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dan makanlah, minumlah hingga nampak jelas bagimu fajar. Al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Benang putih antara benang hitam. Ya, ini maksudnya adalah fajar. Munculnya atau keluarnya fajar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Fakana an-nasu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallu al-'atamah haruma alaihi at-ta'am wasyarab wan nisa wasamu ila al-qabilah.
fahtana rajulun nafsahu fajama'a imra'atahu wa qad shalla al-isya'a wa lam yuftih. Fa'arada Allah azza wa jalla an yaj'ala dhalika yusran liman baqiya wa rukhsatan wa manfa'atan. Faqala subhanahu alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa kana hadha mimma nafa'allahu bihin nas wa rakhasa lahum wa yassar. Ya, Ibnu Abbas menyampaikan, menuturkan tentang ayat puasa ya 185, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, dahulu ketika di zaman Nabi ya, ketika mereka sudah sholat ya, sholat malam ya, ya mereka dilarang untuk makan. Setelah sholat isya mereka dilarang makan, minum, dan juga dengan istrinya. Ya, sampai mereka berpuasa sampai hari berikutnya. Maka ada seseorang yang tidak mampu, ya, orang yang tidak tahan dengan kondisi itu. Maka dia berkumpul dengan istrinya dan dia sudah sholat isya. Dan dia belum berbuka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan dan rukhsah, ya, keringanan serta manfaat. Maka Allah berfirman di ayat 187, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian semua ini tidak mampu ya. Kalian ini tidak mampu untuk menguasai dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Dan hal ini Allah jadikan sebagai rukhsah, sebagai manfaat dan kemudahan bagi hamba-hambanya. Karena hadza mimma nafa'allahu bihin nas wa rakhasa lahum wa yassara wa yassar. Nah, ini terkait ayat-ayat puasa Ramadan yang dibahas dalam hadis berikut. Wa qawluhu ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha. Ayat 189. Anil Barra radhiyallahu anhu qala nazalat hadhil ayatu fina. Al-Bara mengatakan bahwa ayat ini turun di tengah-tengah kami, pada kami. Artinya dan masuklah rumah dari pintu-pintunya. Ayat ini turun kepada Al-Bara, Ansar ya. Kanatil ansar idza hajju faja'u wa lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim, walakin min duhuriha.
Faja'a rajulun minal ansar fadakhala min qibali babihi faka'annahu khuyyira bidzalik. Fanazalat wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Ya. Nah, ayat ini turun di mana orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor, apabila mereka datang dari haji, mereka tidak masuk ke rumah-rumah mereka dari arah pintu depan. Akan tapi mereka masuk dari belakang. Maka ada seorang dari Ansor yang dia masuk rumahnya dari depannya, dari arah depan pintunya. Nah, ketika hal itu dilakukan, seakan seorang ini ya, dia ya, dijadikan omongan, ya seperti eh, diomongin kok tidak seperti biasanya ya. Kebiasaan orang Ansor mereka ketika kembali dia masuk rumahnya itu dari belakang. Nah, si orang ini masuk dari depan. Maka turunlah ayat nah, dan artinya ya dan tidaklah merupakan kebaikan atau kebajikan itu kamu mendatangi rumah dari belakang. Akan tetapi kebajikan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Maka masuklah atau datangilah rumah kalian dari pintu-pintu. Diluruskan apa yang selama ini dianggap ya sebuah kebiasaan yang lazim oleh Al-Quran dikoreksi bahwa hendaklah kalian masuk ke dalam rumah itu dari pintu pintu rumahnya, maksudnya dari pintu depan. Dan apa yang selama ini dianggap eh, kebaikan itu ternyata tidak benar. Ya. Yang benar adalah bahwa ketika masuk rumah masuklah dari arah pintu. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Berikutnya ayat 193. Ini tentang ayat berkaitan tentang peperangan ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan lawanlah mereka ya, ini dalam kaitan eh, perang ya, hukum perang. Ya, perangi atau lawan musuh-musuh kalian itu hingga tidak ada fitnah. Tidak ada lagi fitnah. Baik. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini ayat yang eh, berkaitan dengan ayat puasa. Kemudian setelah puasa beralih ke eh, ayat yang berkaitan dengan masalah eh, apa namanya adab ya, adab yang berkaitan dengan masalah adab dalam rumah atau dalam keluarga.
Berikutnya baru tentang masalah qital atau masalah eh, peperangan dengan musuh-musuh Islam. Ya. Ini kaitannya dengan apa namanya, dengan orang-orang musyrikin ya, orang-orang musyrikin yang mereka memerangi umat umat Islam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan ja'ahu. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa orang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Ya Aba Abdurrahman, ala tasma'u ma dzakarallahu fi kitabih?" Wahai Ibnu Umar, ya, panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, tidakkah engkau mendengar apa yang difirmankan Allah, disampaikan Allah dalam kitabnya? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Surat Al-Hujurat ayat 9. Apabila ada dua kelompok atau golongan di antara orang-orang beriman, mereka saling bermusuhan ya, berkonflik ya. Fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Ada di surat Al-Hujurat ayat 9. Fama yamna'uka alla tuqatila kama dzakarallahu fi kitab. Ibnu Umar ditanya, apa yang menghalangimu kamu tidak memerangi bagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya? Maka Ibnu Umar menjawab, "Yabna akhi, wahai anak saudaraku, u'ayyaru fi hadhil ayah wala uqatil. Ahabbu ilayya min an u'ayyara bi hadhil ayah allati yaqulullahu ta'ala." Aku merasa terhina atau tersela dengan ayat ini, dan aku tidak memerangi, aku tidak melawan. Aku lebih suka untuk dicela ya, dengan ayat ini yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Ya, surat An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam. Qala fa inna Allaha yaqulu wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Orang yang tadi bertanya menjawab lagi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, ya, perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Ibnu Umar menjawab lagi, qala Ibnu Umar, qad fa'alna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melakukannya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh kana al-islamu qalilan, ketika saat itu Islam masih sedikit. Fakana ar-rajulu yuftanu fi dinihi, maka seseorang itu benar-benar teruji ya, mendapatkan ujian fitnah di dalam agamanya. Imma yaqtulunahu wa imma yuthiqunahu. Mereka ya, fitnahnya atau ujiannya itu mereka dibunuh atau mereka diusir. Hatta kathural Islam, hingga Islam menjadi banyak pengikutnya.
falam takun fitnah, maka tidak ada lagi fitnah. Falamma ra'a annahu la yuwafiquhu fi ma yurid qala. Maka orang tadi ketika melihat bahwasanya dia tidak sepakat ya dengan pendapatnya, dengan Ibnu Umar tidak sepakat dengan pendapatnya dia itu. Qala, "Kama qauluka fi Ali wa Utsman?" Apa pendapatmu terhadap Ali dan Utsman? Qala Ibnu Umar, "Ma qauli fi Ali wa Utsman?" Aku tidak ada komentar, no comment gitu ya, terhadap sahabat Ali dan Utsman. Amma Utsman fakana Allahu qad afa anhu. Adapun Sayyidina Utsman maka Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadanya. Fakarihtum ayya'fu an? Ya, kata Ibnu Umar, apakah kamu tidak suka kalau Allah memberikan maaf kepada Utsman bin Affan? Wa amma Ali, adapun tentang Sayyidina Ali, ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatanu wa asyara biyadihi wa hadhihi ibnatuhu au bintuhu haitsu tarawih. Adapun Sayyidina Ali maka dia adalah anak laki-laki dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan eh, menjadi bagian dari keluarganya ya, menantunya ya, sambil Ibnu Umar menunjuk apa namanya putrinya Rasulullah SAW ya, yang merupakan istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Haitsu tarawna, sebagaimana yang kalian lihat. Nah, ini eh, bagaimana seorang sahabat ya ketika ada orang yang bertanya tentang eh, ayat ini dikaitkan dengan kasus atau dengan situasi yang terjadi pada masa itu. Jadi adanya permasalahan di antara para sahabat itu tidak kemudian diselesaikan dengan cara-cara yang eh, kekerasan ya, dengan pertumpahan darah, tetapi ya Ibnu Umar sebagai salah seorang sahabat yang sangat memahami ayat-ayat Al-Quran, nah, maka beliau uh, mengedepankan bahwa di antara sesama kaum muslimin uh, menjauhi, menghindarkan segala hal yang bisa menyebabkan pertumpahan. Qauluhu ta'ala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Nah, ini di ayat 190. Ya. Allah a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan lagi di berikutnya ayat 190. Nah, apa yang bisa kita ambil beberapa hikmah pelajaran dari penjelasan hadis Rasulullah SAW terkait dengan ayat-ayat yang uh, ada di surat Al-Baqarah ini dari ayat 184 kemudian 109 ya. Bahasanya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat tersebut ketika turun ada latar belakangnya, ada asbabun nuzul ya dari ayat itu. Saat turunnya ayat itu
Pasti ada latar belakangnya, apa yang kondisi yang terjadi pada saat itu. Maka memahami latar belakang ayat atau asbabun nuzul menjadi salah satu pemahaman di dalam memahami tafsir Al-Quran. Sehingga tidak kemudian menyimpulkan atau memahami dengan pemahaman yang keliru. Maka para mufassirin ketika mereka mentafsirkan, memahami ayat-ayat yang ada dalam kitab suci itu selalu melihat, selalu mencari apa sababun nuzul atau asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Sehingga pemahamannya utuh, apa situasi, kondisi yang terjadi pada saat tersebut, latar belakangnya apa, sehingga pemahaman tentang makna ayat tersebut menjadi pemahaman yang komprehensif, yang lengkap. Tidak kemudian eh, menyimpang ya pemahaman, apalagi melenceng dari yang seharusnya. Nah, maka di sini lagi tidak boleh seseorang kemudian menafsirkan atau memaknai ayat itu, kemudian dia ambil satu ayat atau dipotong setengah ayat, kemudian dia tafsirkan sendiri dengan pemahaman akalnya sendiri, pikirannya sendiri, tanpa kemudian merujuk kepada riwayat-riwayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Nah, ini di sini pentingnya kita untuk kembali kepada kitab-kitab tulisan karya-karya para ulama, para mufassirin, yang salah satunya di antaranya adalah tafsir eh, dari hadis-hadis Nabi, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa dipahami dengan merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Tri kalau ada yang pertanyaan. Oke, matur suwun Ustaz sudah membersamai kami membahas tentang kitab Ma'alim Sunnah Nabawiyah nggih. Dan ya alhamdulillah kita juga ini upaya belajar untuk ya ya jadi perlu hati-hati juga ya, maksudnya untuk tidak menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan apa akal akal kita, tetapi merujuk dari asbabun nuzul turunnya ayat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo apabila ada yang mau bertanya silahkan menuliskan di kolom chat atau bisa open cam. Masih ada 9 menit sebelum kita tutup kajian pada pagi hari ini, monggo. Oh, Bu Susan ini apa nggih? Mau pembatan, nggih. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, Pak. Di chat belum ada? Oh, belum ada Zat Oh ya, baik. Baik, nggak di apa-apa. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Monggo Mas Tri. oke. Baik, karena tidak ada yang eh, bertanya dan waktu juga sudah hampir jam setengah 7, 1 jam kita kajian. Mungkin sebelum ditutup, monggo Ustaz, kami persilakan untuk memimpin doa Ustaz. Ya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan istiqomah untuk berada di jalan ilmu, Ya. untuk mendapatkan eh, bimbingan, tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Amin. Amin. Allahumma. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Baik, jazakallah Ustaz Ahmad Khotoriasi dan Bapak Ibu semua sudah bergabung di kajian ngaji Jumat pagi. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi. Baiklah, kita tutup kajian pada pagi hari dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Subhanaka Allahumma wa bihamdika. wa la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.